Selamat sore, Pak Catur dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai dampak penggunaan TI dalam bisnis dengan studi kasus perusahaan ekspedisi JNT Express. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri dan Renaldi Christian, NIM 171051006. Lalu Sri Wahyuni, NIM 171051018. Nana Syarima Rizkia Putri, NIM 171057021. Latar belakang: pergeseran pasar dari tradisional ke pasar digital lewat media internet menjadikan kebutuhan masyarakat semakin tinggi akan jasa ekspedisi. Perubahan ini terlihat pada hal pengiriman barang, yang sebelumnya lazim dilakukan oleh barang industri dan produksi, maka saat ini mulai didominasi barang-barang retail. Sebenarnya sudah banyak perusahaan ekspedisi pengiriman barang retail sejenis yang telah berdiri jauh sebelum JNT Express. Beberapa perusahaan yang sudah mapan di bidang ini antara lain Tiki dan JNE yang sudah puluhan tahun dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Belum lagi Pos Indonesia yang merupakan perusahaan BUMN. Namun, dengan usia yang sangat muda, JNT telah berhasil mampu mensejajarkan diri dengan perusahaan-perusahaan ekspedisi besar di Indonesia. Rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu yang pertama, bagaimana sejarah JNT Express. Dua, bagaimana profil bisnis dari JNT Express. Yang ketiga, bagaimana dampak dari kinerja JNT Express sebelum dan sesudah menggunakan TI. Sejarah perusahaan. Sejarah perusahaan dari JNT Express ini dimulai atau dibangun tepatnya tanggal 20 Agustus 2015 dengan nama resmi yaitu PT Global Jet Express yang sekaligus mendirikan perusahaan pusatnya di Pluit, Jakarta Utara. Banyak sekali prestasi-prestasi yang diperoleh oleh JNT Express. Hal ini juga dikarenakan oleh founder dari JNT Express sendiri yaitu Jitli yang merupakan salah satu yang dulu membangun jaringan di Oppo Indonesia. Selain Jitli ada juga tokoh lain yaitu Robin Lu yang berperan sebagai managing director atau tangan kanan langsung dari sang CEO dari JNT berdiri. Berkat strategi Robin yang ekspansif, dalam waktu singkat JNT Express mulai dikenal masyarakat luas dan menjadi penantang serius bagi perusahaan logistik yang eksis selama puluhan tahun. JNT ini juga memiliki visi yaitu menjadi perusahaan ekspres untuk e-commerce nomor 1 di Asia Tenggara. Sedangkan misinya adalah merealisasikan bisnis online secara signifikan, lebih praktis dan efisien. Kemudian secara efektif mendorong perkembangan bisnis yang ada. Untuk profil bisnis perusahaan, JNT sendiri mulai beroperasi mulai dari September tahun 2015, di mana JNT memiliki 1.025 cabang di Indonesia dengan 10.000 kurir dan 1.000 unit mobil di seluruh Indonesia. JNT pertama kali di Indonesia menghadirkan layanan perintis dengan operasional 365 hari tanpa hari libur, menjangkau seluruh wilayah Indonesia tanpa adanya pihak ketiga. JNT sendiri menjadi brand pertama di Indonesia yang fokus pada bisnis online dengan slogan Express Your Online Business. Berhasil mencapai Top Brand Award 2018 dan memperluas di bagian Asia Tenggara seperti Malaysia dan Vietnam. Mendapat penghargaan Go ASEAN Champion 2019 dan diperluas ke 4 negara Asia Tenggara lainnya yaitu Filipina, Thailand, Singapura, dan Kamboja. Agar memenangkan persaingan dan pertahanan di pasar jasa pengiriman barang di Indonesia, setiap perusahaan dituntut untuk mempunyai layanan dan kelebihan yang tidak dimiliki perusahaan lain.
JNT sendiri setidaknya survive, setiap perusahaan dituntut dengan keunikan atau nilai lebih yang ditawarkan, berupa inovasi yang harus dilakukan untuk mendapatkan formula yang tepat untuk memenangkan persaingan, merebutkan market share. Demikian dengan JNT yang sukses dengan inovasi bisnisnya sehingga memberikan solusi mengenai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sadar bahwa tidak mungkin sukses, JNT melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Antara lain ada berafiliasi dengan Garuda Indonesia Cargo, kemudian menggandeng ITFA untuk kepanjangannya Indonesia E-Commerce Association sebagai asosiasi e-commerce di Indonesia, kemudian menggandeng Asperindo sebagai asosiasi perusahaan jasa pengiriman ekspres Indonesia, melakukan kerjasama dengan Shopee dan situs-situs marketplace lainnya, kemudian menggait Deddy Corbuzier sebagai brand ambasadornya sejak Desember 2016. Kemudian melebarkan sayapnya pada tahun 2018 ke Vietnam dan Malaysia. Efek dari kerjasama yang dilakukan oleh JNT tersebut, pertemuan yang dilakukan JNT Express sepanjang kuratial 1 tahun 2017 mencapai 20% per bulan. Kemudian kinerjanya sebelum menggunakan teknologi informasi, yaitu dahulu JNT Express itu menggunakan sistem yang manual, di mana customer sendiri tidak bisa melakukan tracking seperti saat ini, yaitu menggunakan resi. Jadi ketika customer ingin mengecek sampai mana barangnya, mereka harus datang ke agen secara langsung untuk melihat dari sistem atau web yang dimiliki oleh agen. Selain itu juga untuk bukti penerimaan barang atau bukti bahwa barang itu telah sampai kepada konsumen masih menggunakan tanda tangan tertulis di atas kertas dan itu dibawa oleh kurir. Jadi proses untuk data-data real time itu belum ada saat itu. Jadi semuanya masih membutuhkan proses dan waktu yang sangat panjang. Adapun sesudah menggunakan TI, salah satunya JNT Express menawarkan pelayanan yang berbeda dengan berbagai keunggulan, kemudahan, serta kenyamanan pelanggan menjadi komitmen utamanya. Yang kedua, berbagai keunggulan yang ditawarkan JNT Express ini tentunya akan membawa pelanggan dalam memenuhi kebutuhan pengiriman paket. Yang ketiga, perlu diketahui saat ini peran dari perusahaan pengiriman paket ini sangat penting sekali. Keberadaan e-komersi akan sia-sia ketika tidak ada perusahaan pengiriman paket semacam ini. Dan yang terakhir, JNT Express dengan penerapan pelayanan berbasis teknologi terbaru ini merupakan pilihan yang paling tepat untuk pelanggan. Adapun fitur-fitur layanan yang ada di JNT Express sendiri, diantaranya adalah harga termasuk reguler atau service premium. Jadi di atas standar yang ada. Dan terkadang juga dari JNT Express sendiri mengadakan event-event diskon yang diantaranya ketika menjelang ulang tahun JNT Express itu sendiri. Di situ terdapat diskon yang agak lumayan fantastis, diantaranya sampai 30%. Yang kedua, layanan 24 jam untuk keluhan pelanggan. Nah, JNT Express sendiri di situ melayani selama 24 jam untuk keluhan-keluhan dari beberapa konsumen yang mengalami kendala dalam entah itu penerimaan atau pengiriman paket dari si konsumen atau dari si seller. Yang ketiga, area cangkupan JNT Express itu seluruh Indonesia. JNT Express memiliki jaringan di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk kantor pelayanan di tiap wilayah disebut dengan drop point, dan wilayah cangkupan layanan JNT Express ini dapat Anda ketahui dengan mudah dengan cara mengakses melalui fitur website maupun aplikasi secara lengkap. Dan meskipun Anda berada di luar wilayah cangkupan layanan, JNT Express tetap berkomitmen untuk melakukan layanan pengiriman jika daerah tersebut masih dalam jangkauan.
JNT Express sendiri berkomitmen untuk melakukan larangan penolakan pengiriman dalam wilayah area cangkupan. Adanya real-time tracking system, yang dimaksud real-time tracking system adalah dengan layanan ini pelanggan atau konsumen dapat melacak keberadaan lokasi paket secara real-time atau terkini. Sistem paket real-time JNT Express ini merupakan sistem pelacakan yang paling akurat di antara yang lainnya. Pelanggan bisa melacak keberadaan paket terkini secara rinci dari titik drop point atau dari titik drop point satu ke titik drop point lainnya. Dalam melakukan pengecekan pun sangat mudah, yaitu dengan melakukan pengecekan melalui website atau aplikasi smartphone. Terakhir, JNT Express sendiri itu beroperasional selama 365 hari atau sama sekali tidak ada liburnya. Jadi untuk kesimpulan dari diskusi kami, yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh teknologi informasi begitu mendominasi seperti halnya yang terjadi pada kinerja di JNT Express sendiri. Dengan kata lain, sesuai dengan visi dari JNT Express, maka sangat diperlukannya teknologi informasi untuk perkembangan kinerja yang awalnya konvensional menjadi digital. Terima kasih. Demikian hasil presentasi dari kami. Bila banyak salahnya, mohon dimaafkan. Selamat sore.